Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya, Dinda Mutia Yasmin SPD, pembimbing dari tim literasi Alpha Epic SDN Rencake 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review Fishbone dari majalah Nalar mengenai sebuah artikel yang berjudul Generasi Layar Sentuh Tanpa Arah, Saatnya Serius Membangun Literasi Digital Siswa. Saya memilih menggunakan metode Fishbone karena metode ini membantu kita memahami isi artikel secara lebih terstruktur melalui 6 pertanyaan utama, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jika dalam bahasa Inggris kita sering menyebutnya dengan 5W1H. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan hasil review yang telah saya buat. Yang pertama ada what atau apa yang dibahas. Artikel ini membahas tentang pentingnya literasi digital bagi siswa. Saat ini, siswa sudah cukup terbiasa menggunakan teknologi dan berbagai perangkat digital. Namun, kemampuan menggunakan teknologi saja belum cukup. Siswa juga harus mampu menyaring, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak. Jadi, literasi digital bukan hanya tentang bisa menggunakan internet atau gadget saja, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat menggunakan teknologi dengan cerdas, aman, kritis, dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua ada who, atau siapa? Siapa yang terlibat? Dalam artikel ini terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam membangun literasi digital siswa. Yang pertama ada siswa sebagai pengguna teknologi. Yang kedua ada guru sebagai pembimbing dan fasilitator dalam memberikan pemahaman mengenai penggunaan teknologi yang baik. Yang ketiga, ada orang tua yang berperan dalam mendampingi anak ketika menggunakan gadget dan internet di rumah. Dan yang keempat adalah sekolah, sebagai penyelenggara pendidikan yang dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung literasi digital. Jadi, membangun literasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab siswa, tetapi membutuhkan kerjasama antara siswa, guru, orang tua, dan sekolah. Lalu yang ketiga ada when atau kapan. Kapan masalah ini terjadi? Permasalahan ini terjadi pada saat sekarang, ketika penggunaan internet, gawai, dan media digital semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Teknologi bahkan sudah menjadi bagian dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan teknologi dengan bijak menjadi semakin penting, terutama bagi siswa. Lalu yang keempat ada where atau di mana masalah ini terjadi. Masalah ini terjadi di berbagai lingkungan, terutama lingkungan pendidikan dan sekolah. Namun, permasalahan ini juga dapat terjadi di rumah maupun lingkungan masyarakat, karena penggunaan teknologi tidak hanya dilakukan di sekolah. Artinya, pendidikan mengenai literasi digital harus dilakukan secara berkelanjutan, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Lalu yang kelima ada why. Mengapa masalah ini terjadi? Masalah ini terjadi karena kemajuan teknologi tidak selalu diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang baik. Akibatnya, siswa dapat lebih mudah terpapar berbagai masalah di dunia digital, seperti hoax, konten negatif, penggunaan gawai secara berlebihan, serta kurangnya kemampuan berpikir kritis dalam menerima informasi. Misalnya, ketika kita mendapatkan sebuah informasi dari media sosial, kita tidak langsung percaya atau menyebarkannya. Kita perlu bertanya terlebih dahulu, apakah informasi tersebut benar? Dari mana sumbernya? Dan apakah informasi tersebut dapat dipercaya? Hal inilah yang menunjukkan pentingnya kemampuan berpikir kritis dalam literasi digital. Lalu yang terakhir ada how atau bagaimana solusinya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi digital siswa. Pertama, menjadikan literasi digital sebagai salah satu kompetensi dasar di sekolah. Yang kedua, guru membimbing siswa untuk berpikir kritis dan bersikap bijak terhadap penggunaan internet. Yang ketiga, orang tua mendampingi penggunaan gawai di rumah. Dan yang keempat, sekolah dan keluarga bekerja sama memberikan pendidikan digital yang baik dan bertanggung jawab. Dengan begitu, siswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga dapat menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya,
Berdasarkan hasil review yang telah saya buat ini, dapat disimpulkan bahwa literasi digital sangat penting bagi siswa di era teknologi sekarang. Kemampuan menggunakan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan untuk menyaring informasi, berpikir kritis, menjaga keamanan diri, serta bertanggung jawab dalam menggunakan media digital. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kerjasama antara siswa, guru, orang tua, dan sekolah. Jadi, teknologi seharusnya tidak hanya membuat kita semakin mudah mendapatkan informasi, tetapi juga membuat kita semakin cerdas dalam memilih dan menggunakan informasi. Demikian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman kepada kita bahwa menjadi generasi yang melek digital, teknologi saja tidak cukup. Kita juga harus menjadi generasi yang melek informasi dan memiliki etika dalam menggunakan teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.